Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak 3D dalam channel pembelajaran 3D Week 08. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal penilaian akhir semester atau PAS untuk kelas 6 SDMI tema 5 semester 1. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat menyimak video pembahasan mengenai tema 1, 2, 3, dan 4, adik-adik bisa simak kembali dengan cara klik link yang ada di sini. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru mengenai channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, baiklah adik-adik, ini adalah soal tema 5 tentang wirausaha kelas 6 semester 1. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan sikap yang harus dimiliki seorang pemilik wirausaha yaitu, yang bukan merupakan sikap yang harus dimiliki wirausaha yaitu yang A, bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. Nah, ini harus dimiliki adik-adik. Kemudian yang B, saling menghormati dan menghargai antar pelaku wirausaha. Nah, sebagai seorang wirausaha, penting untuk saling menghormati dan saling menghargai adik-adik agar tercipta hubungan yang harmonis. Kemudian yang C, melakukan persaingan usaha secara tidak sehat. Nah, melakukan persaingan usaha itu bagus adik-adik untuk memotivasi, tetapi melakukan persaingan itu dengan cara yang baik. Nah, ini bukan merupakan sikap yang harus dikembangkan atau dimiliki oleh seorang wirausaha. Kemudian yang D, pantang menyerah saat menghadapi hambatan. Nah, ini merupakan sikap yang harus dimiliki. Nah, maka yang bukan merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha itu adalah yang option C, yaitu melakukan persaingan usaha secara tidak sehat. Lanjut ke soal yang berikutnya. Seorang wirausaha dikatakan jujur jika yang A, menjual barang dagangannya dengan harga tinggi. Nah, itu bukan berhubungan dengan kejujuran adik-adik. Kemudian yang B, memberikan bonus kepada pelanggan setiap hari raya. Nah, memberikan bonus itu juga bukan mengenai kejujuran. Kemudian yang C, menawarkan berbagai barang dagangan dengan harga murah. Nah, ini juga bukan merupakan kejujuran. Yang D, menjelaskan kondisi dagangan sesuai dengan keadaan barang. Nah, misalnya ada yang cacat atau bagaimana, jadi dijelaskan kondisinya bagaimana. Nah, itu merupakan seorang wirausaha dikatakan jujur. Maka nomor 2 jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 3, mental seorang wirausaha yang cenderung tetap berusaha meskipun berkali-kali mengalami kegagalan adalah berkali-kali mengalami kegagalan tetapi tetap berusaha, itu namanya pantang menyerah adik-adik. Maka nomor 3 jawabannya adalah opsi yang D. Nomor 4, sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yaitu yang A, kreatif dan inovatif. Nah, ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan agar usahanya tetap berkembang. Kemudian yang B, mudah menyerah. Nah, seorang wirausahawan itu tidak boleh mudah menyerah adik-adik untuk mengembangkan usahanya. Kemudian malas-malasan itu juga bukan merupakan sikap yang harus dimiliki. Kemudian yang D itu putus asa juga bukan merupakan sikap yang harus dimiliki. Nah, maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang option A. Lanjut ke soal nomor 5, Pak Putu adalah seorang pengusaha pemula. Ia ingin usahanya berkembang pesat. Agar usahanya dapat berkembang pesat, ia meningkatkan solidaritas dengan pengusaha lain. Keinginan Pak Putu mencerminkan sikap ... Oke, di sini ada solidaritas adik-adik. Nah, solidaritas itu artinya rasa kebersamaan atau persatuan. Nah, maka sikap Pak Putu itu yaitu yang A, kerja keras, B, kerjasama, C, tanggung jawab, D, pantang menyerah. Nah, solidaritas itu persatuan kesatuan, yaitu terkait dengan kerjasama. Maka sikap Pak Putu tersebut yaitu terkait kerjasama. Nomor 5 jawabannya B. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan hal penting yang ada dalam sebuah formulir adalah yang A, tempat tanggal lahir itu wajib ada pada formulir adik-adik. Kemudian nama lengkap juga wajib. Kemudian yang C itu cita-cita, bukan merupakan hal penting pada sebuah formulir. Kemudian yang D, alamat, merupakan hal penting dalam sebuah formulir. Nah, maka yang bukan merupakan hal penting yang harus ada di dalam sebuah formulir itu adalah yaitu cita-cita. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan formulir berikut untuk menjawab soal nomor 7, 8, dan 9. Formulir pendaftaran ekstra sepak bola. Nah, data yang tepat untuk melengkapi bagian nomor 10 pada formulir tersebut adalah, kita perhatikan nomor 10 itu yang ini adik-adik. Nomor 1 itu nama lengkap,
Made Wahyu Indrawan, kemudian nomor 2 Denpasar 1 Agustus 2014. Nah, untuk yang nomor 2 ini yaitu kita bisa tuliskan yaitu tempat tanggal lahir adik-adik. Kemudian kelas 6, NISN 123456, alamat Jalan Raya Puputan dan lain sebagainya. Kemudian SD Negeri 1 Denpasar. Nah, untuk nomor 6 ini kita isikan yaitu nama sekolah. Kemudian yang nomor 7 alamat sekolah Jalan Kapten Japa dan lain sebagainya. Denpasar 22 November 2022, tanda tangan Wahyu. Nah, di nomor 10 ini dilengkapi dengan nama lengkap adik-adik. Oke. Nah, sehingga data yang tepat untuk melengkapi bagian nomor 10 pada formulir tersebut adalah yaitu nama lengkap dari Wahyu tersebut, yaitu Made Wahyu Indrawan. Nah, maka nomor 7 jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Keterangan yang benar untuk bagian nomor 2 adalah, kita perhatikan nomor 2 itu adalah tempat tanggal lahir, yaitu Denpasar 1 Agustus 2014. Nah, maka jawaban yang tepat adalah option yang A, yaitu tempat tanggal lahir. Kemudian nomor 9, berikut ini yang bukan merupakan informasi yang terdapat dalam sebuah daftar riwayat hidup, yaitu yang bukan merupakan informasi pada daftar riwayat hidup, yaitu yang A, riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan itu harus ada adik-adik, yaitu mulai dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Kemudian riwayat pekerjaan itu juga wajib diisi adik-adik. Kemudian riwayat organisasi itu juga penting untuk diisi. Dan yang D, riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakit ini bukan merupakan informasi yang ada dalam sebuah daftar riwayat hidup. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang D, yang bukan merupakan informasi penting dalam riwayat hidup. Kemudian lanjut soal nomor 10, daftar yang berisikan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat pada daftar riwayat hidup terdapat pada bagian titik-titik. Oke, yang A, pengalaman organisasi. Nah, ini bukan adik-adik. Pada pengalaman organisasi itu bisa diisi misalnya menjadi ketua OSIS di sekolah mana pada masa bakti tahun berapa. Itu contohnya adik-adik. Kemudian riwayat pendidikan itu biasanya diisi riwayat pendidikan kita, yaitu mulai dari SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Kemudian daftar prestasi. Nah, pada daftar prestasi ini biasanya terdapat misalkan kita pernah mendapatkan kejuaraan olimpiade dan lain sebagainya. Nah, pada daftar prestasi ini tidak terdapat nama, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian yang D itu ada identitas diri. Nah, pada identitas diri ini biasanya dilengkapi dengan nama lengkap, kemudian tempat dan tanggal lahir, dan juga alamat. Nah, maka jawaban nomor 10 yang paling tepat adalah option yang D. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan benda-benda berikut. Pasangan benda magnetis ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, benda magnetis itu artinya benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya benda magnetis itu terbuat dari logam, adik-adik. Kita perhatikan paku. Nah, paku ini merupakan benda magnetis atau dapat ditarik oleh magnet. Kemudian aluminium. Nah, aluminium itu dapat ditarik oleh magnet tetapi sangat lemah adik-adik. Kemudian jarum jahit. Nah, jarum jahit ini merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Dan yang terakhir yaitu karet penghapus tidak dapat ditarik oleh magnet. Maka jawaban yang paling tepat pasangan benda magnetis yaitu nomor 1 dan nomor 3, yaitu option yang A. Lanjut ke soal nomor 12. Kompas merupakan alat yang digunakan sebagai penunjuk arah. Alat ini menggunakan magnet untuk dapat menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Nah, bentuk magnet yang digunakan pada alat kompas yaitu titik-titik. Oke, magnet yang digunakan dalam kompas yaitu berbentuk seperti ini adik-adik kurang lebih. Nah, yaitu berbentuk seperti jarum. Maka jawaban nomor 12 yaitu yang A. Oke, di sini yang B itu ada ladam. Nah, kurang lebih bentuk ladam itu seperti ini adik-adik, yaitu tapal kuda. Kemudian ada batang. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian silinder. Oke, berbentuk seperti tabung. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian soal berikutnya nomor 13, perhatikan gambar berikut. Pembuatan magnet berdasarkan gambar tersebut dilakukan dengan cara, kita perhatikan di sini ada batang besi, kemudian ini adalah magnet. Kemudian ini adalah benda logam, dan ini merupakan benda logam lainnya adik-adik. Oke, pembuatan magnet seperti ini disebut dengan pembuatan magnet secara induksi. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang D. Nah, pembuatan magnet secara induksi itu artinya dengan cara mendekatkan benda yang terbuat dari logam dengan magnet adik-adik. Sehingga benda ini yang awalnya tidak memiliki sifat kemagnetan,
Kemudian apabila kita dekatkan dengan magnet, akhirnya akan mampu menarik benda logam lainnya adik-adik. Sehingga benda ini menjadi memiliki sifat kemagnetan sementara. Nah, itu dimaksud dengan membuat magnet dengan cara induksi. Kemudian di sini ada membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, itu artinya membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Kemudian yang C ada menggosok, yaitu membuat magnet dengan cara menggosokkan kutub magnet pada benda logam. Lanjut ke soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Membuat magnet dengan cara menggosok yang benar ditunjukkan oleh nomor. Oke, ketika kita membuat magnet dengan cara menggosok, itu kita harus menggosok dengan satu arah adik-adik. Perhatikan gambar nomor 1, arahnya ke sini dan ke sini. Nah, itu dua arah adik-adik. Ini salah. Kemudian ini juga dua arah, yaitu naik turun seperti itu. Juga bukan. Kemudian ini juga dua arah, yaitu ke samping kanan dan juga ke samping kiri. Kemudian ini merupakan satu arah adik-adik. Nah, satu seperti itu. Sehingga jawaban yang benar itu adalah option ya D, yaitu gambar nomor 4. Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Sifat magnet yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah, di sini ada dua buah magnet dengan kutub utara didekatkan dengan kutub utara. Maka yang terjadi ketika kutub yang senama kita dekatkan yaitu saling tolak menolak adik-adik. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B, yaitu dua kutub yang sama itu tolak menolak. Kemudian lanjut soal nomor berikutnya. Salah satu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah yang A, ikut serta dalam ajang SEA Games. Nah, ini merupakan kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga. Kemudian yang B, tergabung dalam organisasi AFTA. Nah, AFTA merupakan ASEAN Free Trade Area, yaitu perdagangan dan ekonomi adik-adik. Yaitu merupakan kesepakatan menciptakan situasi perdagangan yang seimbang. Nah, yang ini dalam bidang ekonomi, kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Kemudian terlibat dalam penyelesaian konflik. Nah, ini dalam bidang politik. Kemudian pertukaran pelajar antara negara ASEAN ini dalam bidang pendidikan. Nah, sesuai dengan pertanyaannya yaitu kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi yaitu tergabung dalam organisasi AFTA. Lanjut ke soal nomor 17. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi ASEAN adalah terbukanya kesempatan bekerja di negara-negara ASEAN. Dampak positif dari adanya kerjasama tersebut yaitu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Ini adalah dampak positif dari kerjasama ASEAN dalam terbukanya kesempatan bekerja di negara-negara ASEAN. Kemudian lanjut soal nomor 18. Dampak negatif masuknya tenaga kerja asing bagi ketenagakerjaan dalam negeri Indonesia adalah dampak negatif dari masuknya tenaga asing yaitu meningkatkan mutu sumber tenaga kerja, bukan menurunnya kualitas barang dari luar negeri, bukan menurunnya penerimaan tenaga kerja dalam negeri, bukan meningkatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Ya, jadi dampak negatif dari masuknya tenaga kerja asing itu adalah meningkatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan adik-adik. Nomor 18 jawabannya D. Nomor 19 berikut ini yang merupakan komoditas ekspor Indonesia adalah komoditas ekspor, artinya barang-barang yang dikirim dari Indonesia ke luar negeri, yaitu yang A, bensin, batubara, kelapa sawit. Nah, di sini ada bensin. Kemudian yang B, kelapa sawit, batik, dan minyak bumi. Nah, jadi ini merupakan komoditas ekspor Indonesia. Kemudian di sini ada sepeda motor, minyak bumi, dan bensin. Nah, sepeda motor bukan adik-adik. Kemudian mesin industri batubara dan sepeda motor. Di sini juga bukan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah option yang B, yaitu komoditas ekspor Indonesia ada kelapa sawit, batik, dan juga minyak bumi. Lanjut ke soal nomor 20. Perhatikan pernyataan berikut yang bukan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia ditunjukkan oleh nomor. Yang bukan merupakan upaya pemerintah. Yang A, mengirim tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Nah, ini bukan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas adik-adik. Kemudian yang nomor 2, memberikan pelatihan bagi calon tenaga kerja. Ini benar.
meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, kemudian meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terampil. Nah, ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas. Dan yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan, juga merupakan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, sesuai pertanyaannya itu yang ditanyakan adalah yang bukan. Nah, yang bukan berarti adalah nomor 1, maka nomor 20 jawabannya A. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah reklame memiliki ciri-ciri yaitu terbitnya berkala atau hanya sekali diterbitkan dan bisa satu bagian dilipat menjadi 2 atau 3 bagian. Jenis reklame yang sesuai dengan ciri-ciri seperti itu adalah yaitu brosur adik-adik. Oke, perhatikan di sini yang A itu ada poster. Nah, poster itu merupakan karya seni yang membuat komposisi gambar dan huruf yang berukuran besar atau kecil. Kemudian di sini ada banner. Banner itu merupakan media promosi yang dicetak dengan print digital seperti baliho itu adik-adik. Kemudian yang D itu ada spanduk. Spanduk itu merupakan media promosi yang berisi slogan, simbol, logo, dan lain sebagainya yang berukuran panjang seperti itu. Kemudian lanjut soal nomor 22. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri reklame adalah, yang bukan merupakan ciri-ciri reklame itu yang A, memperkenalkan suatu produk. Nah, tujuan dari reklame itu adalah mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk. Kemudian yang B, mempromosikan suatu produk. Itu merupakan ciri reklame. Kemudian yang C, menghasilkan suatu produk. Nah, reklame itu bukan menghasilkan produk adik-adik. Kemudian yang D itu menawarkan. Nah, menawarkan itu juga sama artinya dengan mempromosikan. Nah, maka sesuai pertanyaannya yang bukan merupakan ciri reklame itu adalah menghasilkan produk. Nomor 22 jawabannya C. Lanjut soal nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Jenis poster sesuai dengan gambar tersebut adalah poster ... Nah, kita perhatikan pada poster ini yaitu menawarkan atau mempromosikan berupa makanan adik-adik, yaitu makin hemat, makan nikmat. Nah, yang A di sini ada poster film. Poster film itu biasanya mempromosikan sebuah film adik-adik. Berarti yang A ini bukan. Kemudian yang B itu ada poster niaga. Nah, poster niaga itu artinya poster perniagaan yang bertujuan untuk menawarkan barang dan juga jasa. Nah, ini merupakan barang adik-adik. Sehingga poster di atas disebut dengan poster niaga. Kemudian yang C itu ada poster pendidikan. Nah, poster pendidikan itu biasanya bertujuan untuk menarik minat peserta didik terhadap pesan yang disampaikan pada poster adik-adik. Atau poster pendidikan itu bertujuan untuk mendidik seperti itu. Kemudian yang D ada poster layanan masyarakat. Poster layanan masyarakat itu memuat informasi untuk mengedukasi masyarakat umum. Sehingga jawaban yang paling benar terkait poster pada gambar yaitu poster niaga. Kemudian lanjut ke soal nomor 24. Berikut ini yang merupakan kriteria poster yang baik adalah, kriteria poster yang baik itu yaitu, kata ditambah yaitu kecuali. Yang A, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangannya. Ya, benar. Kemudian tulisan dibuat dengan huruf yang susah dibaca. Nah, ini bukan merupakan kriteria poster yang baik adik-adik. Kemudian bahasa yang digunakan itu mudah dipahami, merupakan kriteria poster yang baik. Kemudian yang D, gambar pelengkap poster itu terlihat jelas. Nah, ini juga merupakan kriteria poster yang baik. Nah, sehingga yang bukan merupakan kriteria poster yang baik itu adalah tulisan dibuat dengan huruf yang susah dibaca. Maka nomor 24 jawabannya yang B. Perhatikan di sini kata ditambah soalnya. Kemudian soal yang terakhir yaitu embalase adalah ... Nah, jadi embalase itu merupakan reklame yang memberikan sebuah informasi dan terletak pada kemasan produk. Jawaban yang benar itu adalah option A. Baiklah adik-adik, demikian penjelasan Kak 3D mengenai pembahasan soal PAS kelas 6 tema 5. Semoga apa yang Kak 3D sampaikan dan apa yang Kak 3D jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan mengenai soal PAS. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel pembelajaran ini.
Baiklah adik-adik, akhir kata Kak Tri ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.